Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Clips. Di video kali ini saya kedatangan unit yang sudah terbongkar ini ya. Pipo apa ini ya, dengan kondisi mati total, ini tidak ada getar ataupun tidak ada respon di komputer maupun di charging ya. Ini saya coba charging dulu. Ini di PC dia tidak detect sama sekali, dan ini mati total. Kasus mati total seringkali saya perbaiki. Unit ini kalau melihat dari fisiknya banyak bercak putih, ini kayak yang habis kena air ya. Dan ini unit X service, kita lihat kerusakannya. Untuk arus sebelum saya lakukan perbaikan ini ada di ampere berapa ya untuk arus kerjanya. Saya pasang ke power supply. Nah, ini power supply saya sudah pasang ke mainboard ya, dan ini tidak short sebelum on. Saya coba on kan, dan ini ampernya di angka 0,2 berdenyut ya. Kasus ini short, dia short di area CPU ya kalau ampernya model kayak gini ya, karena mungkin memang unit ini kena airnya sudah lumayan menyeluruh, ampere naik tinggi. Area yang sudah diperbaiki ini area sinyal, area RF ya, karena air masuk di celah SIM card. Area power sudah dibongkar, ini area wifi juga, dan ini area charger, ini sensor juga sudah dibongkar ya. Untuk kasus ini saya dalami dulu untuk kerusakan sebenarnya, dikarenakan area yang saya tangani ini, unit ini X service, perbaikan sudah menyeluruh, harus hati-hati dalam menangani, dan saya masuk ke tahap perbaikan aja. Mudah-mudahan unit ini masih bisa tertolong ya. Ini seri apa ya, PD2060FEXM ya serinya. Dan oke, kita tangani langsung. Oke, di sini saya langsung masuk ke tahap pembongkaran IC power, dan ini proses pembongkaran covernya ya, yang mana sumber short setelah ditekan power on, sumbernya ada dari IC power ini ya, yang ini serinya PM439. Dari IC power ini dia mengalirkan arus P-main ke keseluruhan komponen yang ada di PCB ini ya. Kaleng cover ataupun penutup IC ini sudah terangkat. Lanjut ke tahap pembongkaran IC powernya. Kita bongkar dulu sebelum kita ganti dengan IC power yang baru. Di sini dia yang menyebabkan short setelah on. Shortnya itu ada di pinggir IC RF di area kapasitornya ya, yang sumbernya dari sini. Setelah saya analisa dan saya dalami pembongkaran IC ini, hati-hati ya, karena PCB model ini ataupun jenis ini rentan sekali ngembang. Gunakan suhu standar aja, jangan terlalu panas. IC terangkat, gunakan timah gulung ataupun
timah padat untuk pembersihannya, kemudian pakai Goldwing untuk meratakannya ya, dan pastikan permukaannya rata semua, dan siapkan IC power yang baru. Lanjut kita pasang. Setelah IC power baru direbal, IC power diangkat tadi ya, selesai. Ini saya pasang IC RF dikarenakan ini imbas dari kapasitor yang short di pinggirnya ya. Ternyata IC RF ini tidak short, dia masih layak untuk digunakan. Jadi tidak saya ganti untuk IC RF ini, saya pasang kembali saja. Setelah pemasangan IC RF selesai, lanjut ke pergantian IC power yang baru PM439 untuk serinya, dan pasang dengan presisi ya. Hati-hati dalam pemasangan dan pastikan poinnya pas ya. Gunakan suhu standar aja, jangan terlalu panas biar IC dan PCB tetap dalam kondisi aman. Dan penempatan di sini sesuaikan dengan garis yang sudah ada ya, jangan melebihi ataupun jangan miring. Penempatan IC selesai, saya gunakan hot air untuk menempelkan IC-nya ya, bukan menempelkan yang lain. Dan IC pun sudah terpasang ini. Lanjut ke proses pengecekan. Saya cek setelah perbaikan di area power ini. Setelah perbaikan IC power selesai, memang unit belum bisa menyala ya, tapi short sudah hilang, dan ditemukan area CPU ini bermasalah karena hasilnya setelah diidentify via box ataupun via tool, keterangannya sending pin, dan di ampere power supply pun dia hasilnya ampere gantung ya. Jadi saya langsung membongkar sumbernya saja, karena ini mungkin X dipanaskan ataupun gimana ya. Yang pada intinya memang IC ini harus dibongkar untuk memastikan unit ini menjadi sending pin. Dan ini saya langsung bongkar ke CPU nya saja. CPU bongkar dengan suhu standar. Panaskan bagian IC merata ya, jangan di satu titik. Kupas lem yang menempel di samping IC biar pelepasan mudah ya, dan tidak nempel untuk komponen-komponen kecil seperti kapasitor dan resistor yang ada di pinggir IC ya. Takutnya kalau tidak dikupas untuk pinggiran IC-nya, komponen kecilnya ikut menempel dan terangkat ya, kayak gitu. Jadi baiknya dikupas dulu. Pengangkatan di sini saya menggunakan pisau dengan metode pelan-pelan saja, jangan terlalu gerubak-gerubuk. Pengangkatan CPU selesai dengan sempurna ini ya. Lanjut ke pengangkatan IC eMMC. IC eMMC prosesnya sama seperti pengangkatan CPU ya. Untuk pengangkatan IC eMMC ini, karena memang sudah ada panas dari pengangkatan CPU, jadi tidak terlalu keras ya, ataupun tidak terlalu lama. Pengangkatan semua IC keduanya sudah selesai. Lanjut ke ini pembersihan sisa timah dan lem ya, tapi ini ada rambut. Nggak tahu ini rambut siapa. Ke bawah di plugs. Saya gunakan plugs dan timah pasta, bukan timah pasta, timah gulung untuk membersihkannya. Lanjut pakai Goldwing untuk meratakan, dan kita pakai pisau untuk membersihkan lemnya
supaya kalau aku pakai Godwig catnya itu ngelupas ya. Kalau pakai pisau tidak akan ngelupas kalau hati-hati pengerjaannya ya. Kalau sudah terkelupas catnya itu harus di cat lagi pakai cat PCB. Tapi kalau metodenya hati-hati ya bisa bisa disesuaikan saja, jangan terlalu kasar pengerjaannya. Dan gunakan flux lagi untuk membuat hasil PCB nya makin rata dan lemnya yang ada jadi lebih hilang lagi ya. Pembersihan selesai, CPU saya rebal untuk eMMC dan CPU nya ya, saya rebal ulang lalu lanjut pasang kembali. Proses pemasangan yang biasa saya lakukan di sini, setelah direbal si IC saya bersihkan hingga benar-benar bersih. Tahap rebalnya pun tidak tidak tinggi sebagian, harus benar-benar merata ya. Pakai plat yang sesuai seri IC-nya. Kalau untuk plat universal juga bisa sih, tapi efektifnya pakai yang si seri IC-nya saja biar tidak sulit kalau untuk mencetak IC ya. IC sudah ditempatkan pada posisinya, lalu saya gunakan hot air lagi untuk menyatukan IC dengan PCB ya. Gunakan plug secukupnya, lalu geser sedikit-sedikit bagian pinggir CPU untuk memastikan bahwa CPU sudah menempel sempurna dengan PCB ya. Sedikit saja untuk menggerakkannya, jangan terlalu kuat ya, takutnya kalau terlalu kuat bisa menempel pin di dalamnya ya. Pemasangan CPU selesai, lanjut ke pemasangan IC eMMC. Untuk IC eMMC ini dipasang setelah CPU teridentify 9008 tanpa IC eMMC ya, harusnya kayak begitu. Kalau dipasang CPU only tidak terbaca ataupun tidak terbaca di PC ataupun short, direbel ulang, itu artinya CPU belum menempel dengan sempurna ya. Dan setelah semuanya terbaca, dia CPU terbaca 9008 di PC, lanjut ke pemasangan IC eMMC. Ini pasang IC eMMC yang sudah dilakukan rebaling juga sebelum saya pasang ini ya. Gunakan fuse standar lagi dan pastikan pemasangan benar dan tidak kebalik ya. Dan gunakan plug juga untuk memaksimalkan daya rekatnya ya, ataupun mencegah kaki BGA ataupun pin BGA nya menempel satu sama yang lainnya ya. Mungkin begitu. Pemasangan selesai di CPU dan eMMC, lanjut kita uji kembali untuk unitnya ya. Dan oke, ini selesai saya perbaiki ya unit Pipo ini Y12S katanya ya, yang kata pemiliknya Y12S dengan chipset ini, chipset Qualcomm dengan keluaran tahun 2021 katanya ya. Saya uji saja setelah tadi perbaikan lumayan cukup melelahkan ya, dikarenakan perbaikan ini yang saya tangani awal itu short di area kapasitor ini. Saya angkat RF untuk memastikan shortnya di sebelah sini, tapi bukan di RF ini. Lanjut pengukuran, ternyata memang ditemukan IC power PM439 ini yang short bermasalah ya. Jadi saya ganti IC power ini dengan IC power yang baru. Ini IC powernya, dia ini short karena memang ini akibatnya korosi, mungkin ya, terkena korosi ataupun bekas kena air tadinya. Tapi kalau kena air karena tidak ada lubang di pinggir ataupun tidak ada celah di pinggir, jadi kayaknya kalau
korosi kena air jadi mati, ini bukan penyebabnya ya. Mungkin bisa jadi ada komponen lain yang menyebabkan short lalu di charging dan lama jadi IC power ini mati. Kemudian setelah perbaikan di IC power selesai, unit saya nyalakan dan dia kondisinya ampere gantung, dalam artian tidak bisa menyala ya. Perbaikan berlanjut ke pembongkaran IC CPU dan eMMC, dikarenakan mungkin awalnya ini pernah dipanaskan ataupun di hebos ya oleh hot air yang menyebabkan IC ini memuai dan kaki-kakinya tidak menempel dengan sempurna, dan menyebabkan unit ini tidak menyala. Hanya sending ping kalau di-identify di PC ya ataupun di box saya identify hanya keterangannya sending ping pilot, artinya CPU terbaca namun IC eMMC untuk datanya tidak terbaca ya. Maka dari itu saya lakukan rebaling di CPU dan RAM-nya juga karena kena imbas panas mungkin awalnya ya. Dan oke, saya uji langsung saja via power supply untuk memastikan shortnya sudah benar-benar hilang. Saya pasang PSU ke mainboard dan PSU ini sudah terpasang. Saya on kan untuk unitnya ya. Ini ampernya sudah naik namun turun lagi. Ini kalau kondisi kayak gini di seri Qualcomm ini menunjukkan unit sudah bisa menyala ya, dengan ampernya naik turun kayak gini, tidak gantung dan tidak diam di nol. Unit sudah bisa menyala. Kalau di power supply kita tes pakai LCD untuk memastikan unit ini benar-benar sudah bisa menyala. Saya pasang LCD nya dan ini sudah terpasang ya, saya on kan. Dan sekarang logo Vivo pun telah muncul kembali, artinya perbaikan sudah selesai. Unit sudah bisa menyala kembali ini ya. Kita tunggu sampai dia bisa masuk ke booting yang kedua, lalu masuk ke menu utama ataupun ke lock screen. Dia sudah masuk ke booting yang kedua. Dan masuk ke ini, ke menu utama ya. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama. Saya lihat langsung spesifikasinya aja biar bisa mengetahui nomor versi dan internalnya. Untuk ini serinya Vivo Y12s 2021 dengan kapasitas internal ini dia menggunakan 32 GB ya untuk internalnya, dan untuk RAM-nya 3 GB, jadi 3/32 GB. Dan mungkin semuanya sudah selesai ya, saya perbaiki. Saya coba pasang untuk kartu SIM saja untuk pengujiannya. Dan ini perangkat sudah saya lengkapi semua ya untuk keseluruhan partnya, dan kita uji mulai dari charging aja dulu. Ini charging normal mengisi ya. Untuk charging normal, untuk kamera ini kamera depan ya, kamera depan normal. Untuk kamera utama, untuk potret ini bisa ya. Cek ini untuk video. Oh, ini ada sandinya, untuk videonya nggak bisa diputar ya. Ya sudah, kita lewati saja. Untuk kamera normal,
Untuk jaringan ini keluar ya, jaringan 4G keluar. Untuk ini, untuk suara saya uji via darurat. Dan ini suara earpiece normal, dan untuk speaker utama normal ya. Tambahnya itu saja tadi terlewatkan. Artinya perbaikan di unit ini selesai dengan semuanya, ini sudah normal untuk fungsinya ya. Untuk kasus ini ataupun untuk Vivo Y12S, untuk Vivo Y12S ini perbaikan saya tutup dengan memperbaiki di keseluruhan area ya, yang mana perbaikan di area IC power, intinya saya ganti IC RF itu jadi imbas ya, imbas dari short itu, dan kemudian rebaling di CPU dan eMMC ya. Perbaikan ini saya tutup, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.